Ini adalah makam salah seorang kaisar Tiongkok yang kisah hidupnya hampir mustahil dipercaya. Ia bukan anak bangsawan, ia juga bukan keturunan raja, bahkan pernah menjadi pengemis dan biksu untuk bertahan hidup. Namun orang inilah yang kemudian menggulingkan kekaisaran Mongolia, mendirikan dinasti Ming, dan mengubah sejarah Tiongkok. Setelah menjadi kaisar, ia dikenal sebagai pemimpin bertangan besi. Para pejabat korup dihukum tanpa pandang bulu. Dalam berbagai catatan sejarah, puluhan ribu orang menjadi korban pembersihan politik pada masa pemerintahannya. Hari ini kita akan menjelajahi makamnya di sebuah gunung di Nanjing, Tiongkok yang telah berdiri lebih dari 6 abad. Sebuah kompleks makam yang masih menyimpan misteri yang bahkan hingga kini belum berhasil diungkap para arkeolog. Nah, ini sekarang aku udah sampai di sekitar Mausoleum Ming Xiaoling atau makam dari pendiri sekaligus kaisar pertama dinasti Ming. Nah, untuk menuju area utama komplek Mausoleum Ming Xiaoling, kita bakal menelusuri sebuah jalanan yang kedua sisinya dipenuhi oleh pohon French Plane. Nah, ini pohonnya tinggi banget. Gede-gede pohonnya, cakep. Rasanya adem di sini. Jalanannya ditutupi pepohonan. Ini lokasinya di kaki gunung Zejin atau Zejinshan di kota Nanjing, provinsi Jiangsu. Dan di sekitar area ini juga terdapat makam Sun Yat-sen atau Sun Zhongshan, Bapak Revolusi Tiongkok. Nah, ini peta dari Ming Xiaoling, makam dari Kaisar Zhu Yuanzhang. Terletak di kaki gunung dan meliputi area yang luas banget. Total luasnya 170 hektar atau sama dengan 240 kali lapangan bola. Sekarang kita lagi berada di sini. Kita bakal jalan terus sampai ke dalam sana, ke bagian inti dari Ming Xiaoling. Dan tepat di sampingnya adalah makam dari Sun Yat-sen. Nah, sekilas tentang Kaisar Zhu Yuanzhang yang merupakan satu dari sedikit kaisar di Tiongkok yang berhasil meraih puncak kekuasaan absolut dengan berawal dari kasta sosial terendah pada masanya. Anak petani, yatim piatu, pernah menjadi biksu hingga pengemis dan akhirnya menjadi kaisar sekaligus pendiri dinasti Ming. Selama menjadi kaisar pertama dinasti Ming, Zhu Yuanzhang dikenal sebagai sosok yang sangat kontroversial karena berangkat dari kemiskinan, terlahir di keluarga petani. Banyak sekali kebijakannya yang berpihak kepada rakyat kecil. Tapi di sisi lain, ia juga memerintah sebagai seorang otokrat yang bertangan besi. Adapun beberapa kebijakannya yang berpihak kepada rakyat kecil, misalnya memangkas pajak untuk petani, membangun kembali sistem irigasi, dan membagikan lahan-lahan terlantar untuk digarap para petani. Langkah ini dengan cepat memulihkan ekonomi Tiongkok yang saat itu hancur akibat perang selama puluhan tahun. Ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas terhadap koruptor, tidak segan-segan menghukum mati para koruptor. Salah satu insiden yang paling terkenal adalah pada tahun 1380 saat ia menghukum mati Perdana Menterinya sendiri yang sekaligus orang kepercayaannya, Hu Weiyong. Selama bertahun-tahun, Hu Weiyong mengendalikan hampir seluruh urusan pemerintahan. Sedikit demi sedikit, kekuasaannya semakin besar, hingga banyak pejabat lebih memilih mencari restunya daripada langsung menghadap kaisar. Kondisi ini membuat Zhu Yuanzhang merasa bahwa jabatan Perdana Menteri telah menjadi ancaman bagi tahta kaisar. Salah satu peristiwa yang memperkuat kecurigaannya terjadi ketika utusan dari Kerajaan Champa yang saat itu merupakan bagian dari Vietnam datang membawa upeti ke istana. Menurut catatan sejarah, Hu Weiyong tidak segera melaporkan kedatangan utusan tersebut kepada sang kaisar. Bagi Zhu Yuanzhang, tindakan itu merupakan pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Tak lama kemudian, Hu Weiyong dituduh menerima suap, membangun kelompok politiknya sendiri, hingga bersekongkol untuk memberontak.
Pada tahun 1380, ia dijatuhi hukuman mati. Namun eksekusi Huiyong hanyalah permulaan. Selama hampir 10 tahun berikutnya, Zhu Yuanzhang melakukan pembersihan politik secara besar-besaran. Siapapun yang diduga memiliki hubungan dengan Huiyong ikut diselidiki. Menurut catatan resmi dinasti Ming, lebih dari 30.000 orang akhirnya ikut dihukum mati dalam kasus ini. 咱对手出生入死啊！出生入死！你他妈的无情无义啊！ Di akhir-akhir masa jabatannya, di masa tuanya, ia menjadi seseorang yang sangat paranoia, sangat curigaan. Ditambah lagi kematian putra mahkotanya bernama Zhu Biao pada tahun 1392, membawa duka yang sangat mendalam dan memperparah keparanoian Kaisar Zhu Yuanzhang di usia senjanya. Alih-alih mengangkat putra lainnya sebagai penerus, Zhu Yuanzhang justru memilih cucunya, Zhu Yunwen, yang juga merupakan putra dari mendiang Zhu Biao untuk mewarisi tahta. Keputusan ini diambil untuk mempertahankan garis suksesi dari putra sulung, sesuai tradisi Konfusianisme. Namun di balik keputusan tersebut, benih-benih konflik di dalam keluarga kekaisaran mulai tumbuh. Pada tahun 1398, Zhu Yuanzhang wafat di Nanjing pada usia 69 tahun dan dimakamkan di Ming Xiaoling. Tahta kemudian diwariskan kepada Zhu Yunwen yang naik sebagai Kaisar Qianwen, kaisar kedua dinasti Ming. Namun, hanya setahun setelah itu, putra keempat Zhu Yuanzhang, Zhu Ti, melancarkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan keponakannya sendiri. Setelah hampir 3 tahun berperang, Zhu Ti berhasil merebut tahta dan menjadi kaisar dengan gelar Yongle, salah satu kaisar terbesar dalam sejarah dinasti Ming. Nah, ini adalah bagian paling depan dari mausoleum Ming Xiaoling. Di sini ada yang namanya Sifangcheng, sebuah pavilion yang di dalamnya terdapat sebuah prasasti batu yang sangat besar. Prasasti ini dipahat di atas sebuah kura-kura mitologi Tiongkok yang dikenal sebagai Pixi. Pixi dipercaya sebagai salah satu dari 9 putra naga. Pixi digambarkan bertubuh seperti kura-kura dengan kepala naga, dan dipercaya memiliki kekuatan untuk menopang beban yang sangat berat. Karena itulah, sejak zaman dahulu, patung Pixi sering dijadikan penopang bagi prasasti-prasasti penting. Prasasti yang ditopang Pixi ini didirikan oleh Zhu Ti, putra keempat Zhu Yuanzhang yang tadinya naik tahta sebagai kaisar ketiga dinasti Ming dengan gelar Kaisar Yongle. Di atas prasasti setinggi hampir 9 meter ini, terukir 2.700 lebih karakter Mandarin yang memuji jasa-jasa Zhu Yuanzhang, mulai dari perjuangannya menggulingkan dinasti Yuan yang dikuasai oleh bangsa Mongol, mendirikan dinasti Ming, hingga keberhasilannya mempersatukan kembali Tiongkok di bawah pemerintahan bangsa Han. Ini orang-orang pada mengelus-ngelus sang kura-kura. Mungkin dianggap bisa membawa keberuntungan. Ini benar-benar merupakan mahakarya arsitektur pemakaman terbesar dalam sejarah Tiongkok kuno, sekaligus cetak biru bagi makam-makam kaisar dinasti Ming dan Qing selama 5 abad selanjutnya. Jadi makam kaisar-kaisar selanjutnya semuanya mencontoh tata letak atau layout dari Ming Xiaoling. Ini adalah satu-satunya makam kaisar dinasti Ming di kota Nanjing, karena dinasti Ming sempat beribu kota di Nanjing selama kurang lebih 53 tahun, sebelum akhirnya dipindahkan oleh kaisar ketiga, yaitu Kaisar Yongle, ke Beijing pada tahun 1421. Jadi kaisar-kaisar dinasti Ming selanjutnya semuanya dimakamkan di Beijing. Sebelumnya aku juga sudah sempat bikin vlog di makam kaisar dinasti Ming yang ada di Beijing. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu ya. Yang paling depan ini adalah Jalan Sakral. Jalan Sakral ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Pertama itu adalah Xianglu, yang artinya jalur hewan batu. Karena di sepanjang jalan 600 meter lebih ini, terdapat 12 pasang hewan batu raksasa yang berjejer secara berpasangan. Yang pertama adalah singa. Singa yang sedang berlutut atau mendekam. Saling berhadapan ya.
Nah, singa ini menunjukkan kewibawaan kaisar. Patung singa ditempatkan di bagian paling depan sebagai pembuka jalan. Dalam mitologi kuno Tiongkok, singa merupakan simbol kekuasaan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Selain itu, singa juga dipercaya memiliki energi untuk mengusir roh jahat dan menangkal energi negatif. Nah, jalan sakral ini dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai Shentao, yang secara harfiah artinya jalan roh. Jadi ini merupakan sumbu jalan utama yang menjadi urat nadi spiritual dalam komplek pemakaman kaisar. Setelah singa, ini ada hewan mitologi lainnya, namanya Xie Zhi, yang merupakan perpaduan singa dengan unicorn, karena di dahinya ia memiliki sebuah tanduk di atas sana. Xie Zhi dipercaya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Konon, ketika berhadapan dengan pejabat yang korup atau orang yang bersalah, Xie Zhi akan langsung menyerang dengan tanduknya. Karena itulah, sejak zaman dahulu, Xie Zhi menjadi simbol keadilan, kejujuran, dan integritas dalam budaya Tiongkok. Depan sana sama juga ada Xie Zhi yang sedang berdiri. Jadi totalnya ada 6 jenis hewan di jalur ini. Masing-masing hewan 2 pasang. 1 pasang berdiri, 1 pasang berlutut. Nah, selanjutnya adalah onta. Onta ini bukan hewan asli Tiongkok ya. Onta identik dengan wilayah gurun dan jalur sutra, sebuah jalur perdagangan kuno. Ditempatkannya onta di sini merupakan simbol dari luasnya kekuasaan dinasti Ming yang pada saat itu menjangkau ujung barat, yaitu wilayah Xinjiang saat ini. Semua patung hewan di sini terbuat dari batu utuh, batu yang gede banget, terus dipahat menjadi sedemikian rupa. Berat dari patung onta ini diperkirakan mencapai 80 ton. Jalan sakral atau Shentao juga dipercaya merupakan sebuah jalan yang menjadi transisi roh kaisar dari dunia fana menuju dunia baka. Dan patung-patung hewan ini merupakan penjaga kaisar di alam baka. Ini onta yang berdiri, bandingkan ukurannya gede banget. Nah, ini selanjutnya ada gajah. Ini sepertinya pertama kalinya aku menjumpai patung gajah pada makam kaisar Tiongkok. Jarang banget sih ada patung gajah di makam kaisar Tiongkok. Ini juga gede amat. Berdasarkan sumber yang aku baca, gajah ini merupakan simbol stabilitas negara dan kemakmuran rakyat. Kakinya yang tebal, kokoh, merepresentasikan fondasi dinasti Ming yang kuat dan stabil dan tidak mudah tergoyahkan. Nah, ini selanjutnya adalah Qilin, salah satu hewan dalam mitologi kuno Tiongkok. Qilin dipercaya merupakan makhluk suci dengan gabungan kepala naga, tanduk rusa, sisik ikan, dan ekor lembu. Qilin juga melambangkan kebajikan, kedamaian, dan restu dari surga. Nah, dengan diletakkannya Qilin, ini menandakan bahwa kaisar telah mendapatkan restu dari langit atau surga. Karena pada zaman Tiongkok kuno, kaisar dipercaya merupakan putra langit. Dan ini terakhir adalah patung kuda. Kalau kuda udah biasa ya. Kuda pada zaman dulu merupakan aset militer sekaligus alat transportasi yang sangat krusial bagi kekaisaran. Ditempatkannya kuda di sini melambangkan kesetiaan, kerja keras, dan kekuatan militer negara. Kalau diperhatikan secara seksama, tata letak Ming Xiaoling terlihat sangat unik. Jalan sakralnya tidak seperti makam kaisar pada umumnya yang membentang lurus ke area inti makam, melainkan berbelok mengikuti lanskap pegunungan. Bahkan ada teori yang menyebut keseluruhan kompleks ini sengaja dirancang menyerupai konstelasi Big Dipper, simbol yang dalam kosmologi Tiongkok kuno melambangkan kekuasaan langit dan keabadian.
Dan menariknya lagi, tepat di belokan ini, terdapat makam seorang tokoh besar yang hidup lebih dari 1000 tahun sebelum Zhu Yuanzhang, yaitu Sun Quan, pendiri sekaligus kaisar negara Wu Timur pada masa 3 kerajaan. Keberadaan makam Sun Quan di kawasan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sejak dahulu, Gunung Zejin dipercaya memiliki feng shui terbaik di Nanjing. Karena itulah, kawasan ini telah menjadi lokasi pemakaman para penguasa jauh sebelum dinasti Ming berdiri. Saat Zhu Yuanzhang membangun Ming Xiaoling pada akhir abad ke-14, makam Sun Quan sengaja dipertahankan sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu penguasa besar dalam sejarah Tiongkok. Setelah melewati bagian pertama jalan sakral yang diapit deretan patung hewan batu, jalannya mulai berbelok dan membawa kita menuju bagian kedua. Di sinilah kedua sisi jalan dipenuhi patung-patung pejabat sipil dan prajurit yang seolah masih setia berjaga mengawal sang kaisar hingga ke alam baka. Nah, ini patung manusianya. Yang pertama adalah sepasang patung jenderal yang sedang berdiri dan memegang pedang. Jenderal dengan baju zirah juga. Dari detail pedang ini kita bisa melihat bagaimana bentuk pedang dan dekorasinya di zaman dinasti Ming. Ini baju zirah yang dipakai jenderalnya juga luar biasa detailnya. Gimana orang zaman dulu memahat sebongkah batu, kemudian menambahkan detail-detail seperti ini. Ini detail baju zirahnya dari belakang. Sampai ada ukiran motif bunga. Ini bunga bukan? Jenderal memakai motif bunga. Kalau patung jenderal simbolnya ya sebagai penjaga ya. Penjaga kaisar di alam baka. Jadi komplek pemakaman kaisar biasanya dibangun dengan mencontoh istana atau kediaman kaisar semasa ia hidup. Di dalam istana pastinya ada prajurit, para pejabat sipil, dan lain sebagainya. Nah, di pemakamannya sama juga. Kalau ini pejabat sipilnya, patung pejabat sipil. Pejabat sipil tidak memegang senjata. Pakaiannya juga berbeda. Ini sisi belakangnya. Kelihatan ada ikat pinggangnya lagi. Dan aneka ornamen, aksesoris, gantungan. Nah, ini adalah ujung dari jalan sakral. Di ujung jalan sakral ada sebuah gapura gitu yang dikenal sebagai Lingxingmen atau gerbang Lingxing. Ini di gapuranya di Lingxingmen ada 3 jalur. Yang jalur tengah ini dulunya dilewati oleh jenazah dan peti mati kaisar. Nah, setelah peti mati dan jenazah kaisar dibawa melewati gerbang Lingxing, ini menandai bahwa roh kaisar secara resmi memasuki alam baka. Pembangunan Ming Xiaoling menghabiskan waktu sekitar 23 tahun dan melibatkan ratusan ribu pekerja. Sudah dibangun pada saat tahun ke-13, ia menjadi kaisar pertama dinasti Ming, yaitu pada tahun 1381. Dan baru selesai pada tahun 1404 setelah ia meninggal beberapa tahun. Nah, di sini juga dimakamkan Permaisuri Ma yang sudah wafat terlebih dahulu pada tahun 1384. Jadi Kaisar Zhu Yuanzhang dan Permaisuri Ma dimakamkan di satu kuburan yang sama. Nah, ini kita udah masuk ke bagian inti makamnya. Di sini ada jembatan di atas sungai kecil. Bagian tengah jembatannya ditutup. Mungkin untuk menjaga agar jembatan ini tidak mengalami kerusakan lebih lanjut. Dan kita lihat detail-detail pada jembatannya.
Ini ada ukiran naga ya. Naga bukan? Selain naga biasanya ada burung hong atau burung phoenix juga. Ini sepertinya burung phoenix. Ini peta bagian intinya nah. Luas banget. Memang kayak istana sih. Kita sekarang di sini ya. Bakal masuk sampai ke ujung sana. Di bagian inti kompleks Ming Xiaoling terdapat sebuah prasasti yang didirikan lebih dari 3 abad setelah Zhu Yuanzhang wafat. Menariknya, prasasti ini bukan dibuat oleh dinasti Ming, melainkan oleh Kaisar Kangxi dari dinasti Qing, dinasti selanjutnya yang dikuasai oleh bangsa Manchuria. Di atasnya terukir 4 karakter Mandarin, Zhelong Tang Song, yang secara harfiah berarti pemerintahan yang melampaui dinasti Tang dan Song. Kalimat ini merupakan pujian terhadap pemerintahan Zhu Yuanzhang yang dinilai berhasil membangun kembali Tiongkok pasca berakhirnya kekuasaan dinasti Yuan yang dikuasai oleh bangsa Mongol. Hal ini menjadi sangat menarik karena dinasti Qing sendiri didirikan oleh bangsa Manchuria, sementara dinasti Ming, Tang, dan Song merupakan dinasti yang dipimpin oleh bangsa Han. Banyak sejarawan menafsirkan bahwa penghormatan Kaisar dinasti Qing terhadap Zhu Yuanzhang bukan sekedar bentuk penghormatan kepada seorang pendiri dinasti, tetapi juga merupakan bagian dari upaya dinasti Qing untuk mengambil hati bangsa Han. Dengan menghormati tokoh-tokoh besar dalam sejarah Tiongkok, Kaisar Kangxi menunjukkan bahwa meskipun berasal dari bangsa Manchu, dinasti Qing menganggap dirinya sebagai pewaris sah peradaban Tiongkok dan berusaha merangkul tradisi serta budaya Han. Nah, ini halaman belakangnya, tempat di mana sejumlah upacara penghormatan dilakukan secara privasi. Di sana itu tempat untuk membakar benda persembahan. Biasanya di kiri dan kanan masing-masing ada satu. Nah, di sana juga ada satu ya. Ini juga lazim ditemui pada makam Kaisar Tiongkok. Sebenarnya pada awalnya, di bagian samping sana, ada sebuah aula yang sangat besar. Tempat untuk meletakkan papan arwah dari Kaisar Zhu Yuanzhang beserta permaisurinya. Tetapi bangunan tersebut telah hancur pada tahun 1853. Hancur pada saat perang atau pemberontakan yang dikenal sebagai Taiping Rebellion, pemberontakan Taiping. Sebuah pemberontakan yang dilakukan untuk menggulingkan dinasti Qing yang diketuai oleh Hong Xiuquan. Ini merupakan sebuah pemberontakan yang sangat terkenal di Tiongkok pada masa itu. Pada saat pemberontakan itu terjadi, aula ini dibakar semuanya, rata dengan tanah. Dan sekarang yang tersisa hanya fondasi-fondasi tiangnya. Nah, ini fondasi tiangnya. Totalnya ada 56 fondasi tiang yang tersisa. Sampai dalam sana ya. Bisa dibayangkan betapa besarnya ruangan ini pada zaman dulu. Ini tiang-tiangnya aja gede banget. Di sisi lainnya sama juga ya. Dulu ada bangunan juga, sekarang cuma tinggal fondasi tiangnya doang. Ada naga di sini. Ini fungsinya untuk saluran pembuangan air juga. Saat turun hujan, di sini ada lubang kan. Airnya mengalir lewat kedua lubang ini. Ini serius gede amat, nggak nyampe-nyampe dari tadi. Ini ada sebuah bangunan lagi. Ini seharusnya bangunan yang baru dibangun. Sekarang dijadikan tempat menjual souvenir. Kita skip aja ya. Oh, di belakang sana tuh gundukan makam beserta ruang bawah tanahnya. Ada gerbang lagi. Ini sepertinya gerbang terakhir. Ini salah satu bentuk pertahanan ya, dengan gerbang berlapis-lapis
dan penjagaan yang ketat. Dulunya makam kaisar ini juga terlindungi dengan sangat baik. Dan makam kaisar Chu Yuanzhang juga merupakan salah satu dari makam kaisar di Tiongkok yang belum pernah dijarah sama sekali. Dan sampai sekarang belum dilakukan penggalian arkeologi di ruang bawah tanahnya. Jadi ruang bawah tanahnya belum pernah dibuka sama sekali. Tidak ada yang pernah tahu ada apa aja di dalam sana. Karena teknologi saat ini disebutkan belum mendukung atau belum mampu melindungi artefak-artefak kuno yang ada di dalam sana. Yang ditakutkan adalah setelah pintu ruang bawah tanahnya dibuka, artefak-artefak di dalam sana akan rusak karena terpapar oksigen. Menuju bagian terakhir di sini ada sebuah jembatan lagi, namanya Sheng Xian Qiao, yang kalau diterjemahkan artinya jembatan menuju alam dewa. Dan di sini ada pahatan bercorak awan sehingga menjadi simbol perjalanan menuju langit. Ini corak-corak awan yang sangat umum dijumpai pada bangunan-bangunan dinasti Ming. Motif awan khas dinasti Ming ini mengingatkanku pada motif batik Megamendung dari Cirebon. Jika ditelusuri, banyak sejarawan berpendapat bahwa Megamendung memang mendapat pengaruh dari motif awan dalam seni Tiongkok, terutama yang berkembang pada masa dinasti Ming. Namun, ketika tiba di Nusantara, motif tersebut beralkulturasi dengan budaya lokal hingga melahirkan identitasnya sendiri sebagai salah satu ikon batik Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa hubungan antara Tiongkok dan Nusantara telah terjalin sejak ratusan tahun lalu. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pertukaran budaya tersebut adalah Laksamana Cheng Ho. Ini cakep banget, serius. Ada lubangnya gitu lagi di dalamnya. Naga dan corak awan juga. Nah, inilah bagian terakhirnya. Di depan kita ini adalah Fangcheng atau kastil kotak. Yang bagian bawahnya ya, kastil batu ini. Namanya Fangcheng. Bentuknya menyerupai benteng. Terus di atas benteng itu dibangun yang namanya Minglou, Menara Jiwa. Sebuah menara dengan atap kuning yang menjadi simbol keagungan roh kaisar. Nah, di bawah Fangcheng atau kastil ini terdapat sebuah terowongan. Ini ada tangga ke atas sana. Nah, makam kaisar pada umumnya lokasi ruang bawah tanahnya itu lurus ke depan. Di bawah sini biasanya ada sebuah terowongan lagi kalau kita gali, membentang lurus ke depan sampai sana, menuju pintu utama ruang makam bawah tanah. Tetapi pada makam kaisar Chu Yuanzhang agak sedikit berbeda, sangat susah untuk ditemukan. Nah, biasanya pada umumnya pintu masuk menuju ruang bawah tanah berada tepat di bawah lokasi ini. Jadi biasanya kalau kita gali ke bawah dari sini, bakal kelihatan tuh pintu ruang bawah tanahnya yang terbuat dari batu yang sangat keras. Tetapi di sini lokasinya bukan di tempat ini. Inilah salah satu alasan mengapa makam kaisar Chu Yuanzhang sampai saat ini belum pernah dijarah. Sulit untuk menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanahnya. Kalau gali dari sini, nggak bakal ketemu apa-apa. Pintunya bukan di sana soalnya. Jadi bakal bikin pejarahnya kebingungan. Terus nih banyak sekali lubang-lubang. Ini merupakan saluran pembuangan air. Biar ruang bawah tanah di bawah tidak kebanjiran akibat hujan ataupun air yang merembes dari atas. Di sini banyak banget lubang-lubang saluran pembuangan air. Lalu di manakah sebenarnya pintu masuk menuju ruang bawah tanah tempat Chu Yuanzhang dimakamkan? Hingga hari ini, pertanyaan tersebut masih menjadi salah satu misteri terbesar Ming Xiaoling. Ruang bawah tanah makam ini belum pernah dibuka maupun diekskavasi.
Berdasarkan hasil survei geofisika dan penelitian para arkeolog, lorong menuju ruang bawah tanah diperkirakan tidak berada tepat pada poros tengah kompleks makam, sebagaimana lazimnya makam-makam kekaisaran lainnya. Sebaliknya, lorong dan pintu masuknya diduga sengaja digeser sedikit ke arah timur. Bahkan, diperkirakan memiliki jalur yang sedikit melengkung. Nah, mengapa dibuat seperti itu? Salah satu teorinya adalah untuk menyamarkan lokasi ruang makam dan mengelabui para perampok. Namun karena ruang bawah tanah Ming Xiaoling hingga kini masih belum pernah dibuka, posisi pastinya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Nah, tembok-tembok pada gundukan makam ini dibuat agar tanahnya itu nggak amblas, nggak longsor. Makanya di sekeliling gundukan makam ini semuanya didirikan tembok dengan batu-batu besar seperti ini untuk menahan tanah yang ada di atasnya. Lebih dari 6 abad telah berlalu, kekuasaan yang dahulu begitu besar kini telah menghilang di telan waktu. Namun makam ini masih berdiri dengan tenang, menjadi saksi perjalanan seorang anak petani miskin yang berhasil mengubah arah sejarah Tiongkok. Mungkin inilah yang membuat Ming Xiaoling begitu istimewa. Yang diabadikan bukan hanya seorang kaisar, tapi sebuah perjalanan hidup yang hampir mustahil dipercaya. Dan ketika meninggalkan tempat ini, aku menyadari satu hal, yang benar-benar abadi bukanlah kekuasaan, melainkan sejarah yang ditinggalkan untuk dikenang oleh generasi berikutnya.